Berdasarkan data korban tewas yang dirilis bulan Sabit Merah Sabtu malam, 201 orang dilaporkan tewas dalam operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel di Iran. Selain itu, dilaporkan 747 warga terluka akibat rangkaian serangan Israel dan Amerika Serikat. Serangan itu dilaporkan menghantam 24 dari 31 provinsi di Iran. Selain menyerang militer Iran, Amerika Serikat dan Israel juga menyasar sebuah sekolah dasar putri di kota Minab, Provinsi Hormozgan, Iran. Ya, kita beralih ke kasus pembacokan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Uwin Suskaryao, pemirsa. Dari hasil pemeriksaan aparat kepolisian, pelaku ternyata telah merencanakan aksinya sejak November 2025 lalu. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku sempat mengasah kapak dan parang sebelum digunakan untuk menganiaya korban. Setelah berhasil ditangkap usai menganiaya seorang mahasiswi Uwin Suskaryao, pelaku pembacokan berinisial R langsung ditahan di sel khusus Polresta Pekanbaru. Penempatan tersangka di sel khusus dengan sistem one man one cell atau satu tahanan dengan satu sel tahanan dimaksudkan untuk alasan keamanan. Berdasarkan keterangan kepolisian, tersangka sendiri sudah merencanakan niat menganiaya korban sejak November 2025 lalu. Bahkan tersangka sempat mengasah kapak dan parang yang akan digunakan membacok korban di rumahnya. Saat ini polisi masih mendalami kasus ini. Dugaan sementara pelaku tega menganiaya korban karena hubungan asmaranya merenggang. Dia menyampaikan memang ada niat dari November untuk melakukan kegiatan ini, namun baru dilaksanakan kemarin Kamis, yang mana dia sampaikan, saya pagi mengasah dulu pisau dan kampak dan parang yang mau saya bawa untuk melakukan penganiayaan atau perencanaan pembunuhan terhadap korban, Pak. Peristiwa pembacokan sendiri terjadi pada Kamis pagi. Pelaku membacok korban dengan kapak hingga menyebabkan korban alami luka parah di bagian kepala dan punggung. Korban dibacok saat sedang menunggu sidang proposal sebagai syarat kelulusan di area gedung Fakultas Syariah dan Hukum. Dalam perkara ini, polisi menerapkan undang-undang tentang tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Ke informasi mancanegara, pemirsa, korban tewas akibat serangan brutal Amerika Serikat dan Israel terus bertambah. Media lokal Iran bulan Sabit Merah menyebut lebih dari 200 orang tewas dalam serangan di Iran. Berdasarkan data korban tewas yang dirilis bulan Sabit Merah Sabtu malam, 201 orang dilaporkan tewas dalam operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel di Iran. Selain itu, dilaporkan 747 warga terluka akibat rangkaian serangan Israel dan Amerika Serikat. Serangan itu dilaporkan menghantam 24 dari 31 provinsi di Iran. Selain menyerang militer Iran, Amerika Serikat dan Israel juga menyasar sebuah sekolah dasar putri di kota Minab, Provinsi Hormozgan, Iran. Korban tewas bertambah menjadi 148 orang termasuk siswi sekolah dasar. Kemudian 95 orang dilaporkan terluka dalam insiden tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bangunan yang hancur merupakan sekolah dasar untuk anak perempuan. Ia mengecam kejahatan terhadap rakyat Iran dan tidak akan membiarkannya begitu saja. Iran menyebut serangan Israel dan Amerika Serikat sebagai pelanggaran kedaulatan. Iran kemudian melancarkan serangan balasan ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Ya, pemirsa, di tengah banyaknya takjil yang dijajakan, ternyata masih banyak masyarakat yang mencari kuliner tradisional untuk berbuka puasa. Salah satunya kuliner tradisional kue lumpur khas Sidoarjo. Nah, kue ini memiliki tekstur dan rasa yang berbeda dengan kue lumpur pada umumnya.
Siapa yang tidak kenal kudapan kuliner kue lumpur khas Sidoarjo? Ya, berlokasi di kawasan Jalan Hang Tua Sidoarjo, kedai kue lumpur Bu Lili ini tidak pernah sepi dari pembeli. Setiap harinya, pelanggan datang silih berganti demi bisa membeli kue lumpur buatannya. Belasan pekerja dengan cekatan terus memproduksi kue lumpur, mulai dari penyiapan bahan adonan seperti kelapa muda, santan, tepung, dan telur. Selanjutnya juru masak menuangkan racikan adonan ke dalam cetakan. Pada bagian atas masing-masing cetakan kue lumpur ditambah loyang berisi bara arang. Hal ini dimaksudkan agar kue lumpur bisa matang sempurna mulai dari bagian bawah hingga bagian atasnya. Cara memasak menggunakan alat tradisional ini menjadikan cita rasa kue lumpur begitu nikmat. Dalam sehari selama Ramadan, produksi kue lumpur menghabiskan bahan baku 3 kali lipat lebih dari biasanya. Cuman 2 varian, ori sama kelapa muda. Yang banyak peminatnya itu kelapa muda. Ori per 10-nya 36.000, kalau pakai kelapa muda 41.000. Kalau di mix isi 10 itu 38.500. Tradisional semua ini, enggak pakai alat modern. Gimana pemirsa? Anda tertarik untuk menikmati kue lumpur khas Sidoarjo? Apa salahnya mampir ke kedai kue lumpur Sidoarjo yang ada di kawasan tengah kota Sidoarjo untuk berbelanja kue lumpur sebagai hidangan berbuka puasa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Kabupaten Kota Baru secara resmi mengukuhkan panitia penyelenggara Muasabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-56 tingkat Kabupaten Kota Baru yang dilangsungkan di Masjid Al-Ansyar, Desa Tanjung Seloka, Kecamatan Pulau Laut Selatan. Bupati Kabupaten Kota Baru resmi mengukuhkan panitia penyelenggaraan Muasabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-56 tingkat Kabupaten Kota Baru. Pengukuhan ini sekaligus bertepatan dengan rangkaian kegiatan Safari Ramadan. Pelaksanaan MTQ ke-56 ini akan dijadwalkan pada 31 Maret hingga 5 April 2026 yang akan berlangsung di Pulau Laut Selatan, diharapkan dapat berjalan sukses serta memberikan dampak positif bagi pembinaan generasi Qurani. Melaksanakan pengukuhan di MTQ ke-56 di Kecamatan Pulau Laut Selatan. Saya ucapkan selamat kepada panitia penyelenggaraan MTQ ke-56 yang telah resmi dikukuhkan. Dengan telah dikukuhkannya panitia, diharapkan seluruh persiapan MTQ Nasional ke-56 tingkat Kabupaten Kota Baru dapat berlangsung lebih terarah, terakomodasi dan sukses, serta mampu melahirkan Qori dan Qoria berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi. Panitia pelaksanaan menyatakan kesiapan wilayahnya menjadi tuan rumah MTQ ke-56 tingkat Kabupaten Kota Baru, optimis pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dengan dukungan penuh pemerintah daerah dan masyarakat. Berdasarkan keputusan yang dibacakan, Bupati dan Wakil Bupati bertindak sebagai penanggung jawab. Ya, guna mendorong lahirnya generasi cerdas, kreatif, dan berkarakter, MNC Peduli menyalurkan bantuan buku bacaan ke SDN Cikini 01, Menteng, Jakarta Pusat. Bantuan buku bacaan ini diharapkan dapat memperkaya koleksi perpustakaan sekolah, sekaligus meningkatkan minat baca siswa. Para siswa di SDN 01 Cikini Menteng, Jakarta Pusat tampak ceria dan antusias mendapat ratusan buku dari donasi MNC Peduli. Donasi MNC Peduli ini memberi kesempatan bagi siswa untuk memilih buku sesuai minat masing-masing serta memperkuat budaya literasi. Di sela kegiatan belajar dan aktivitas Ramadan 1447 Hijriah seperti tadarus dan ibadah bersama, para siswa juga mengisi waktu dengan hal positif seperti membaca. Kami kebetulan di sekolah SDN Cikini ini kita memang sudah menerapkan membaca. Jadi di setiap kelas kami ada pojok baca. Nah, lalu kalau setiap Kamis kami akan bersama-sama di lapangan untuk baca semua. Selain kehadiran buku fisik yang memiliki keunggulan dalam membangun daya ingat dan pemahaman anak,
Proses membaca buku juga dinilai mampu membuat anak lebih mudah mengingat dibandingkan melalui gawai. Menyenangkan dan rasanya ingin menambah petualangan baru dari membaca buku yang diberikan oleh pihak MNC, dan saya ingin menambah petualangan baru dengan membaca buku lainnya. Dari kebiasaan membaca inilah lahir berbagai ide kreatif seperti menciptakan beragam karya yang menunjukkan imajinasi dan keberanian generasi penerus bangsa untuk berekspresi. Dari Jakarta, Ismalia Yudi Richard, iNews melaporkan. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.